Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku. Di sini aku akan membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan ya. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang belum memahami materi ini atau lagi lupa dengan materi ini, kalian harus simak baik-baik ya mengenai video yang aku sampaikan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan bagi teman-teman atau adik-adik yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya sudah subscribe. Oke, di sini kita masuk ke materi mengenai perkembangbiakan pada hewan ya. Pasti bagi teman-teman atau adik-adik bertanya-tanya ya mengenai apa sih perkembangbiakan pada hewan, atau bagaimana sih perkembangbiakan pada hewan, dan apa jenis-jenis dari perkembangbiakan pada hewan ya. Pasti banyak bertanya ya, apalagi yang adik-adik yang sudah mulai aktif belajar mengenai masalah perkembangbiakan pada hewan ya, atau tepatnya itu di pelajaran biologi ataupun pelajaran IPA ya. Oke, di sini kita masuk ke perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, bagaimana sih perkembangbiakan hewan itu secara generatif? Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkawinan ini terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Dari perkawinan tersebut akhirnya menghasilkan keturunan dari jenis yang sama dari induknya. Jadi perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang dilakukan dengan perkawinan ya. Artinya mengcopy keturunan, mengcopy induknya untuk menghasilkan sebuah keturunan ya, seperti itu. Jadi menghasilkan keturunannya. Oke, selanjutnya ada perkembangbiakan secara vivipar ya. Kan perkembangbiakan generatif itu yang pertama ada perkembangbiakan secara vivipar atau beranak. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak ya. Ini perlu diingat bahwa perkembangbiakan vivipar itu artinya beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini hanya terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina dalam tubuhnya. Ya, jadi perkembangbiakan vivipar itu artinya beranak, hewan yang beranak ya. Oke, hewan yang beranak. Jadi itu harus diingat, apa itu hewan yang beranak? Oh, vivipar. Seperti itu. Itu umum yang harus kita ketahui dulu sebelum kita melangkah ke poin-poin berikutnya mengenai vivipar ya, seperti itu. Jadi teman-teman gak usah buru-buru untuk mempelajarinya secara dalam, harus dulu memahami di depannya ya mengenai apa itu vivipar. Dari pembuahan itu akan mengalami pertumbuhan spesies baru dari jenisnya yang akan dilahirkan dari induknya. Induk akan mengandung anaknya selama beberapa waktu. Untuk proses penyempurnaan bentuk tubuh pada spesies baru tersebut, selama di kandungan dia mendapat asupan makanan dari induknya. Ya, seperti itu. Jadi ini vivipar ya, kan beranak nih. Nah, manusia itu juga termasuk perkembangbiakan secara vivipar ya. Ya, kenapa? Karena beranak. Oke, ia mengandung anaknya selama beberapa waktu ya. Terus asupan makanan itu diperoleh dari induknya ya sebelum lahir. Nah, ciri-ciri hewan berkembang biak dengan vivipar atau beranak apa saja? Ciri-cirinya atau bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini tuh vivipar atau ini tuh apa ya, seperti itu. Ciri-cirinya yang pertama, menyusui anaknya. Biasanya termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut ya. Induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Oke, dan mempunyai kelenjar susu ya.
Perlu diketahui manusia juga berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa manusia itu termasuk berkembang biak secara vivipar atau beranak, tapi bukan hewan ya, ini manusia loh ya. Seperti itu. Jadi ini poin-poinnya bisa kalian lihat, oke. Sini ada beberapa ya poin-poin mengenai ciri-ciri perkembangbiakan secara vivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar itu apa saja? Nah, kita juga perlu mengetahui contoh hewannya seperti apa. Kalau kita sudah mengetahui teorinya mengenai vivipar, kita harus tahu juga contohnya supaya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat hewan dan kita juga bisa membedakan antara vivipar dan yang lainnya ya. Oke, yang pertama ada kucing ya, ada kuda, terus ada harimau, ya itu berkembang biak secara vivipar, artinya beranak ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Oke, ada sapi. Sapi juga kan termasuk hewan yang berkembang biak secara vivipar ya, artinya beranak gitu. Anjing juga begitu, berkembang biak secara vivipar. Jadi kita harus bisa membedakan. Dan bagi teman-teman, ini tuh contoh yang aku sampaikan itu hanya sebatas ya aku masukin, cuma contoh di luar itu banyak banget loh ya, jadi harus dicari-cari tuh contohnya, contoh lain dari vivipar yang selain aku sebutkan tadi ya. Selanjutnya ada perkembangbiakan secara ovipar, artinya bertelur ya. Ini harus diingat nih, ovipar itu bertelur. Oh, bertelur itu apa? Ovipar ya, itu kita harus ingat ya. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur ya. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur ya. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis ya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar apa saja? Ya pasti beda ya sama vivipar tadi. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah bebek, ada burung, terus apa lagi ya yang ketiga? Ada katak ya, ada ikan, dan ada ayam. Ini ayam sama bebek itu hewan yang paling umum kita tahu bahwa hewan itu bertelur. Tapi kita tidak tahu hewan yang bertelur itu nama biologinya apa. Nama biologinya yaitu ovipar ya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ya. Ini salah ketik ya. Harusnya di sini ovipar bukan vivipar ya. Karena vivipar itu tadi beranak ya. Bukan bertelur. Kalau bertelur ovipar. Ciri-cirinya yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, biasanya bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu, biasanya hewan unggas, dan induk mengerami telurnya. Ya, seperti ini ciri-ciri dari ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan secara ovovivipar. Nah, ini yang terakhir ya, perkembangbiakan secara generatif yaitu ovovivipar. Ya, ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara vivipar dan ovipar dengan vivipar ya. Embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Jadi kita perlu mengetahui bahwa ovovivipar itu adalah perkembangbiakan yang penggabungan antara ovipar dengan vivipar ya. Nah, ovipar tadi bertelur ya, vivipar beranak. Kalau ovovivipar itu bertelur dan beranak, karena ovo itu kan tadi bertelur, vivi itu beranak. Jadi ovovivipar itu bertelur dan beranak ya. Seperti itu. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar itu apa saja? Nah, di sini udah ada ya, udah tampil. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi, perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan ya, seperti itu. Contoh hewan yang berkembang dengan cara ovovivipar apa saja?
Nah, ada kadal, ya, ada hiu, ada pari, ada buaya, dan juga ada kuda laut, ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara vivipar, ovovivipar, dan ovipar, ya. Biasanya itu terbalik-balik ya, antara vivipar, ovipar, dan ovovivipar itu kadang terbalik ya. Jadi kita harus mengetahuinya secara betul-betul tahu ya. Oke, thank you bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran dan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan khususnya dapat menghibur teman-teman ya. Itu yang penting ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin memberikan saran ataupun ingin memberikan masukan, kalian tulis saja di kolom komentar. Insya Allah aku balas sesuai dengan pemahaman dan menurut aku ya. Dan bagi teman-teman atau adik-adik yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Dan terima kasih ya yang sudah subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.